ini selalu ada hak dan kewajiban. Ketika seseorang lebih menuntut haknya dan mengabaikan kewajibannya, pasti ada hukum sebab akibat yang akan ditanggungnya nanti. Demikian juga dengan kasusnya di Ratu Rizky Nabila, di mana ayah dari anaknya Ratu Rizky Nabila ini tidak hadir saat acara akikah anaknya. Dan itu membuat Ratu Rizky Nabila kecewa dan akhirnya ingin menggugat kembali, melaporkan mantan suaminya. Ya, beritanya seperti itu. Jadi ada kekecewaan dari Ratu Rizky Nabila. Kenapa bapak dari anaknya ini tidak hadir di acara selamatan anaknya? Padahal bapaknya ini sudah mengakui kalau anaknya Rizky Ratu Nabila ini anaknya. Seperti itu permasalahannya. Jadi gini guys ya, yang namanya hidup ini memang ada hak dan kewajiban. Tapi di sisi lain, yang namanya hidup ini, jika kita terlalu menuntut orang lain untuk mengerti dengan pola pikir kita, dengan cara pikir kita, itu akan banyak kekecewaan yang akan kita dapat. Nah, apalagi dalam kasusnya rumah tangga mereka ini kan sudah bercerai. Bercerainya juga dengan cara tidak baik-baik. Dan beberapa hari yang lalu mereka juga berseteru saling sindir di media sosial. Dan sehingga hal itu membuat beberapa publik figur kasihan kepada Ratu Rizky Nabila dan membantu untuk tes DNA dan juga membantu untuk permasalahan hukumnya. Namun waktu itu ternyata disepakati clear tidak jadi DNA dikarenakan si bapak ini sudah mengakui anaknya. Terus Ratu Rizky Nabila ini juga sudah tidak akan melaporkan ayah dari anaknya ini karena berpikiran ke depan, ini ayah dari anak saya, kalau saya melaporkan nanti bagaimana, toh ini juga ayah dari anak saya. Seperti itu ya, saya rasa seperti itu pertimbangannya. Namun setelah diadakan acara selamatan anaknya, bapaknya nggak hadir dan itu membuat Ratu Rizky Nabila muntap lagi. Saya rasa ini menjadi benang ruwet jadinya nantinya. Blin plan ya, jadi agak kurang tegas juga dalam menyikapi hidupnya. Segala sesuatu itu ada sebab akibat. Kehidupan kita, bahagia atau menderita, itu juga hasil dari sebab akibat kita. Kita tidak bisa menyalahkan dari satu sisi. Kalau sisi ini tidak ditanggapi dengan kita, tentunya tidak akan ada sebuah sebab akibat ya. Karena yang namanya kejadian itu pasti ada kesalahan dari kedua belah pihak. Di sini saya tidak menyalahkan Ratu Rizky Nabila, tapi karena dia kurang hati-hati, juga terlalu sembrono, dalam waktu 3 hari perkenalan dia sudah mau diajak nikah siri. Apakah dalam waktu 3 hari ini kita sudah bisa mengenal seseorang itu dari latar belakangnya, dari sifat terjeleknya dan lain sebagainya? Belum bisa mengenal. Waktu 3 hari ini ibaratnya seseorang itu masih berproses pendekatan. Dalam pendekatan tentunya yang akan ditampakkan, yang akan diperlihatkan adalah sesuatu yang manis. Kata-kata manis, janji-janji manis dan lain sebagainya. Lah, yang namanya permasalahan terjadi karena ada kaitannya dengan kedua belah pihak. Awalnya karena kurang terlalu hati-hati, terlalu berani mengambil resiko. Kenapa hanya dipikir manisnya saja, tidak dipikir resikonya ke belakangnya seperti apa? Pernikahan itu jangka panjang, bukan jangka pendek. Karena itu saya rasa waktu 3 hari ini kurang cukup untuk mengenal seseorang, baik untuk mengenal keluarganya, mengenal sifat buruknya, mengenal latar belakangnya, track recordnya seperti apa. Belum bisa kita menyimpulkan seseorang ini A, B, dan C, maksudnya sifatnya A, B, dan C, nggak bisa.
Jadi untuk mengenali seseorang lebih jauh lagi, kita harus bisa mengenal lebih lama lagi. Dan Rizky Ratu Nabila terlalu berani mengambil keputusan untuk menikah siri dengan Alphard saat itu, dan kemudian nikah sirinya diresmikan menjadi nikah resmi, tapi hanya berlangsung beberapa bulan kemudian bercerai dalam keadaan hamil. Ya, saya rasa itulah yang dijadikan sebab akibat dari akar permasalahan di dalam rumah tangganya ini, yaitu kurang mengenal lebih dalam, lebih jauh pasangannya, karakternya seperti apa, keluarganya seperti apa, sifatnya seperti apa, dan apa saja kelakuan yang sudah dilakukan tempoh hari. Jadi belum bisa menggali terlalu jauh apa yang sudah terjadi di Alphard ini di dulu-dulunya. Dan akhirnya berakibat seperti ini, ya. Baiklah, ini saya kocok dulu. Ada saran apakah yang harus dilakukan Ratu Rizky Nabila ini dalam menyikapi kehidupannya? Karena saya rasa dengan terlalu menuntut pihak mantan suami, pihak ayah dari anaknya, itu akan membuat ribet juga hidupnya. Mengurusi masalah-masalah yang seperti itu. Memang anaknya punya hak, ayahnya punya kewajiban untuk menafkahi anaknya, untuk memperhatikan anaknya, dan lain sebagainya. Tapi kalau Ratu Rizky Nabila terlalu menggendai seperti itu, harus begini, harus begitu, yang terjadi dia akan rugi sendiri juga. Waktunya terbuang sia-sia hanya untuk memikirkan sesuatu yang akan bisa membuat hidupnya menjadi benang ruwet. Jalan di tempat seperti itu saja. Waktu terbuang-buang hanya berpikir seperti itu. Memang memperjuangkan anaknya, ya, memang. Tapi kalau satu sisinya seperti itu, saya rasa lebih baik legowo saja. Dengan lempeng, hidupnya akan menjadi tenang. Pihak sana mau begini, mau begitu, tutup mata saja. Daripada sakit hati, di sana bisa berlibur. Kenapa waktu anaknya selamatan nggak dijenguk? Padahal berlibur bisa. Di sana begitu. Kenapa ke anaknya seperti ini? Akan seperti itu seterusnya kalau tinggal legowo. Ya, akan merugi. Sekalipun memang hak dari anaknya untuk mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah, untuk mendapatkan perhatian, untuk mendapatkan nafkah untuk membiayai si anak, itu hak memang. Tapi yang namanya hidup, ada banyak hak yang tidak bisa kita dapatkan dikarenakan sebelah pihak kurang bisa mengerti akan kewajibannya. Dan itu harus dilihat sikonnya juga dalam menuntut hak kita, ya guys. Karena kalau sudah semacam benang ruwet seperti ini, lebih baik legowo saja. Yang penting Ratu Rizky Nabila ini sudah memberikan waktu agar Alphard bisa berkunjung anaknya. Itu sudah sebuah kebijaksanaan yang sangat baik demi anaknya. Terlebih kalau mereka tidak mempergunakan kesempatan itu pada saat-saat ini, ya sudah, nggak usah diomong lagi, nanti tambah sakit hati. Lebih baik legowo, ikhlaskan, fokus pada karir, fokus menata kehidupan ke depannya. Kalau terlalu berpikir hal itu, yang terjadi malah akan semakin terpuruk, jalan di tempat sampai nanti kehidupannya. Itu saran saya, ya guys. Tapi bagaimanakah saran dari kartu tarot ini? Saran dari semesta ini untuk Rizky Nabila, apa yang harus dilakukan dalam menghadapi hal semacam ini? Kadang-kadang saran saya ini berbeda dengan saran kartu tarot ini, ya guys. Jadi saran saya seperti itu, tapi menurut kartu tarot ini sarannya seperti apa? Mari kita ungkap. 1. Gerak cepat, perubahan ke arah mana ini? Apakah terus menuntut mantan suaminya atau pergerakan kemana ini? Kartu yang nomor 2, ada simbol hubungan, tapi hubungan ini bisa jadi tidak seperti yang diharapkan. Seperti saat ini, Alphard ini kan tidak bisa mewujudkan apa yang diharapkan Rizky Nabila dengan datang ke acara anaknya. Dan di sini ada kekecewaan, ya.
Kemudian ini ada atau enggak awal dari sebuah apa dulu ini? Sebuah rasa yang bisa dikatakan Rizky Ratu Nabila ini sebenarnya masih mencintai Alphard. Dan dia kecewa, masih mencintai nih guys. Makanya ribut seperti ini. Aduh, kartu yang nomor 5 ini ada hubungannya dengan ini, materi ya. Jadi seperti ini, harapannya Rizky Nabila ini anaknya tetap diberi nafkah yang berkecukupan untuk kehidupan anaknya ke depannya, diberi perhatian yang lebih, diberi kasih sayang ayahnya ke anaknya. Karena di sini Ratu Rizky Nabila sebenarnya masih mencintai Alphard. Ini loh ya, masih mengharapkannya. Tapi di sini ada simbol yang sudah lelah, kecewa karena apa yang sudah dilakukan Alphard. Seperti itu. Jadi saya artikan mulai awal ya. Saya artikan saja mulai awal ya guys. Di sini ada simbol ini yang artinya ada semacam pergerakan cepat. Kalau kemarin-kamarin itu Ratu Rizky Nabila sudah mengumumkan kalau dia tidak akan menuntut ayah dari anaknya dikarenakan ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Akan tetapi setelah mengetahui Alphard tidak datang diselamatkan anaknya, itu membuat dia berubah pikiran secara drastis. Karena si Alphard ini tidak bisa mewujudkan apa yang diinginkan. Keinginannya kan kalau bapaknya si anak ini bisa datang di acara tersebut. Dengan tidak datangnya bapak ini akhirnya dia memutuskan sesuatu. Awal dari memutuskan sesuatu karena di sini ada kekecewaan. Kekecewaan ini didasari karena si Ratu Rizky Nabila ini masih ada perasaan kepada Alphard. Ini ya. Dan bisa dikatakan rasa itu masih besar, belum bisa move on. Ya kita maklumi karena mereka ini baru saja menikah, kemudian dalam pernikahan yang hanya berjalan beberapa bulan akhirnya bercerai dengan cara yang tidak baik. Tentunya itu akan terlalu menguras, terlalu menyakitkan buat Ratu Rizky Nabila ini. Cintanya kepada suaminya masih besar, tapi suaminya tutup mata untuk hal itu dan berpindah ke lain hati. Pasti ada sesuatu yang begitu menyakitkan dan untuk sampai saat ini Ratu Rizky Nabila belum bisa move on dari mantan suaminya. Ini ya. Poinnya di sini. Kenapa masih mengharap anaknya dianu? Poinnya di sini permasalahan ini. Karena Ratu Rizky Nabila masih sayang kepada mantan suaminya dan belum bisa move on. Dan ada harapan juga kalau si anak ini juga mendapatkan perhatian dari bapaknya. Perhatian ini dalam arti kata kasih sayang, juga membiayai kebutuhan hidup anaknya sehari-hari yang dilambangkan ini. Jadi guys, yang keluar ini adalah bukan saran dari semesta, bukan saran-saran yang harus dilakukan Rizky Nabila, tapi kejadian yang sudah terjadi yang mengawali permasalahan ini ya. Jadi ini yang mengawali permasalahan ini sehingga rame lagi dikarenakan si Alphard tidak berkunjung saat anaknya selamatan dan itu kecewa. Dan dikarenakan rasa sayangnya masih besar kepada Alphard, dengan tidak datangnya Alphard ini, Ratu Rizky Nabila ada rasa kekecewaan yang begitu dalam. Dikarenakan dia juga belum bisa move on dan masih sayang kepada mantan suaminya. Dan dia juga berharap kalau mantan suaminya memberi perhatian kepada anaknya, perhatian secara material dan kasih sayang tentunya yang diharapkan seperti itu. Kemudian untuk saran dari semesta akan saya ambil 5 kartu lagi karena yang keluar ini ternyata adalah yang mengawali permasalahan ini mencuat. Saran dari semesta. 1. Pertimbangan.
secara baik-baik, secara kekeluargaan saja. Nggak usah lapor-lapor lagi ya, nanti lapor nanti juga ribet, riwa-riwi ke kepolisian juga. Yang dilambangkan ini disarankan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Kemudian kartu yang nomor 2, sekalipun hal itu membuat Ratu Rizky Nabila harus berjuang sendirian di dalam kehidupan kedepannya. Karena di sini ada beberapa tongkat yang diinjak dan dia meminggul satu tongkat untuk menatap ke depan. Apapun permasalahan yang terjadi saat ini harus bisa dilewati ya. Jangan terlalu membuat masalah semakin ribet. Masalahnya mari harus lebih baik masalah ini disederhanakan dan fokus menatap masa depan. Karena masa depan ini masih panjang. Jika masih ribet terhadap permasalahan-permasalahan ini, permasalahan dari mantan suaminya ini, yang terjadi nanti akan semakin berat perjalanan hidupnya. Karena dalam proses kepolisian ini juga nggak mudah loh guys, waktunya riwari dan lain sebagainya itu juga memakan tenaga. Kemudian kartu yang nomor 3 ini, fokus pada pekerjaan saja, karir saja yang dilambangkan ini ya, fokus pada karir. Kartu yang nomor 4 ini, Raja bawa pedang. Sebuah keputusan yang harus diambil dengan berpikir dewasa, berpikir tenang, jangan gampang terpancing emosi ya. Harus berpikir tenang, lebih dewasa lagi. Karena nanti kondisinya akan lebih bagus jika berpikiran seperti ini. Sarannya seperti itu. Kemudian kartu yang nomor 5, nah, ditikung dari belakang. Karena apa yang kamu lakukan nanti, misalnya minta datang dan lain sebagainya, jadi akan semakin sakit hati dan sakit hati terus. Jadi disarankan oleh semesta seperti ini guys. 1, sederhanakan masalah. Kalau tadinya si Ratu Rizky Nabila ini ingin melaporkan mantan suaminya, tapi di sini disarankan sederhanakan masalah. Ya, sederhanakan masalah. Publik pun sudah tahu kalau bapak anaknya seperti ini. Publik pun akan mendukung Ratu Rizky Nabila. Tapi di sini disarankan sederhanakan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan. Kemudian di sini ada simbol ini yang artinya sekalipun dengan mengambil keputusan ini nantinya akan ada kehidupan yang mungkin sulit untuk dilewati. Dikarenakan harus berjuang sendirian untuk menghidupi anaknya. Tapi yakinlah anak ini juga akan membawa rezeki seperti prediksi saya tempo-tempo hari ini. Dengan kehadiran jabang bayi ini nanti rezeki Ratu Rizky Nabila akan lebih meningkat. Dan sudah terbukti Rizky Nabila bilang di YouTube kalau dia sudah ada kerjaan. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah ya. Karena dengan kehadiran si bayi ini membawa keberuntungan juga untuk Ratu Rizky Nabila. Makanya itu disarankan sudah jangan umek dengan masalah mantannya. Lebih baik fokus kepada karir. Ya, percepat perjalanan karirmu ini. Fokuskan di sini. Tekuni dan lain sebagainya. Karena di sini nanti akan mendapatkan sebuah kondisi yang lebih bagus lagi untuk perekonomian kehidupanmu. Berpikirlah juga dengan dewasa. Jangan pelin-pelan. Kapan hari nggak mau melaporkan karena kejadian si Alphard nggak datang, akhirnya mau melaporkan. Terus kalau kehidupan sampai seperti ini terus, ketenangan hidupmu sampai kapan bisa kamu raih? Ya. Jadi di sini disarankan ada raja bawa pedang. Berpikirlah dengan tenang, berpikirlah dengan dewasa menyikapi permasalahan ini. Walaupun kamu sudah sakit. Seperti itu. Jadi guys, semuanya ini saran ya, sekedar saran. Mau dipakai atau tidak itu kembali lagi tergantung si Ratu Rizky Nabila. Ini hanya sekedar saran untuk menyederhanakan permasalahan yang ada, selesaikan dengan kekeluargaan. Kalau kekeluargaan ini tidak bisa diselesaikan, ya sudah, fokus saja menatap ke depan.
menghidupi anak seorang diri, karena anak ini juga akan memberi rezeki yang berlimpah kepada Ratu Rizky Nabila. Dan mulai saat ini berpikirlah secara dewasa, jangan pelin-pelan lagi, teguhkan pikiranmu menatap ke depan. Jangan kemarin A, sekarang B, karena permasalahan tidak hadir di dalam acaranya anaknya. Jadi jangan membuat kehidupan semakin ribet dengan pola pikir sendiri. Sekalipun sebenarnya memang si Alphard ini harus tanggung jawab kepada anaknya. Tapi kalau sudah seperti itu, lebih baik si pihak perempuannya dilegowo. Karena terlalu berpikir, kehidupannya akan berjalan di tempat, mikirin sesuatu yang hanya itu-itu saja. Menjadi pikirannya tertekan dengan permasalahan itu. Ya. Jadi yang sudah terjadi ya sudah. Lebih baik sederhanakan masalah, fokus menata kehidupannya kembali, fokus kepada karirnya, fokus menghidupi anak seorang diri. Hal itu akan lebih baik. Seperti Ayu Ting Ting ya, seperti Ayu Ting Ting ini setelah dia disenggol seperti itu, lihat karirnya semakin meningkat. Semoga saja Rizky juga seperti itu. Jadi sekarang belajar ikhlas, belajar legowo. Seseorang itu pasti akan menerima sebab dan akibat. Mungkin secara duniawi dia tidak akan memenuhi kewajibannya. Tapi pastilah dalam kehidupan nanti dia akan mendapatkan sebuah karma buruk dikarenakan apa yang sudah diperbuat. Sekalipun Ratu Rizky Nabila tidak membalas perbuatannya saat ini, tapi semesta akan membalasnya dengan caranya sendiri. Kita simpelkan pemikiran seperti itu daripada hidup semakin ribet ya guys. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu untuk analisa masalah Ratu Rizky Nabila. Semoga masalah bisa cepat kelar. Semoga Ratu Rizky Nabila bisa berpikir tenang lagi untuk lebih fokus kepada karirnya.